Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluhai Kitania, absen 25 dari kelas 11K. Dan di sini saya akan membahas permasalahan sosial tentang bagaimana kesenjangan sosial dan kesenjangan pendidikan di Indonesia. Masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Kesenjangan pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah utama yang menghambat kemajuan bangsa. Banyak daerah terpencil yang tidak memiliki akses memadai ke fasilitas pendidikan yang layak. Sementara di kota-kota besar, fasilitas pendidikannya lebih lengkap dan modern lebih mudah diakses. Hal ini menciptakan perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di perkotaan dan juga di pedesaan. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi akses siswa terhadap pendidikan. Dengan keluarga dari kelas ekonomi yang rendah seringkali kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan pendidikan di Indonesia terlihat dari perbedaan kualitas infrastruktur, sumber daya guru, dan juga kurikulum yang diterapkan di berbagai wilayah. Di daerah pedesaan atau terpencil, banyak sekolah yang tidak memiliki gedung yang memadai, kekurangan guru berkualitas, dan minimnya sarana penunjang seperti perpustakaan atau laboratorium. Sebaliknya, di daerah perkotaan, sekolah-sekolah memiliki fasilitas yang lebih baik dengan guru yang lebih terlatih dan juga akses yang lebih mudah dari teknologi. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan hasil pendidikan yang sangat mencolok, di mana siswa di perkotaan cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan siswa di pedesaan. Kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga ekonomi, di mana anak-anak dari keluarga kaya memiliki akses ke pendidikan berkualitas, sedangkan anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya intervensi pemerintah yang memadai untuk mengatasi ketidakadilan ini, sehingga memperlebar jurang antara yang kaya dan juga yang miskin. Dalam hal pencapaian pendidikan, sebab terjadinya masalah ini adalah kesenjangan pendidikan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Antara lain adalah disparitas ekonomi, keterbatasan akses infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil, serta distribusi sumber daya yang tidak merata. Keluarga dengan sumber ekonomi yang lebih rendah seringkali tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama untuk jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, keterbatasan jumlah guru berkualitas di daerah terpencil menyebabkan mutu pendidikannya lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Selain itu, kebijakan pendidikan yang seringkali tidak merata dalam hal anggaran dan juga distribusi sumber daya yang memperparah masalah ini. Masalah kesenjangan ini menjadi penting karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial. Jika kesenjangan ini dibiarkan, akan sulit bagi Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan yang tidak merata juga berisiko memperparah ketimpangan sosial, di mana kelompok kaya mendapatkan akses ke peluang yang lebih baik, sementara kelompok miskin semakin terpinggirkan. Dan masalah ini pula dapat dijelaskan melalui teori struktural fungsional. Dari Telka Person, teori ini menyatakan bahwa institusi seperti sekolah seharusnya berfungsi untuk mentransmisikan norma dan nilai yang dapat meningkatkan solidaritas sosial. Namun, jika ada ketidakseimbangan dalam akses pendidikan, maka fungsi ini tidak berjalan optimal. Ketimpangan pendidikan menciptakan fungsi sosial di mana individu dari kelas ekonomi rendah tidak memiliki peluang yang sama untuk sukses dibandingkan mereka yang berasal dari kelas ekonomi yang tinggi. Selain itu, teori konflik dari Karl Marx juga relevan. Menurut teori ini, kelas yang berkuasa atau kelas ekonomi tinggi cenderung mendominasi akses terhadap sumber daya termasuk pendidikan, sehingga menciptakan ketimpangan sosial. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki status sosial justru menjadi sarana reproduksi ketimpangan antar kelas dalam masyarakat. Dan solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang masih tertinggal.
Peningkatan kualitas guru dan distribusi yang merata juga penting dilakukan agar semua siswa tanpa memandang lokasi dan latar belakang sosial dapat menikmati pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pemberian beasiswa dan program bantuan kepada siswa dan keluarga kurang mampu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan. Dan saran saya, dalam jangka panjang, perlu adanya reformasi kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada pemerataan. Pemerintah harus juga memastikan bahwa semua anak, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan juga infrastruktur yang sama dan juga memadai. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan juga masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Itulah tadi analisis permasalahan sosial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.